Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, Mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban
menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Kristus di awal minggu di bulan yang baru ini. Kita boleh terus menikmati akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan, saya rindu kita tengok kanan kiri, kasih senyuman yang terbaik, keluarga di sekitar kita. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur dan kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, Kau berkati ibadah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya Roh Kudus Engkau bebas beracara. Kami percaya hadirat-Mu tidak dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami minta hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan ibadah kami pagi hari ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian sukacita. Haleluya. Semua bersukacita bagi Tuhan. Keselamatan dan kuasa
nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku
Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tidak ada nama lain selain nama-Mu Yesus Kristus Tuhan yang layak kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami semua. Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, saya yakin, saya sangat percaya, semua saudara sekarang dalam kondisi baik-baik saja, sehat semuanya, karena saudara semua kita tetap bergantung penuh pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan percaya Immanuel, Tuhan selalu beserta kita semua. Untuk itu kita harus tetap semangat menjalani kehidupan ini. Tetap bersuka cita karena kita percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. Firman Tuhan pada awal bulan ini saya sampaikan dan saya beri tema mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan sama-sama, 2, 3. Mengalami Tuhan secara pribadi. Berikan tos kanan kiri. Katakan, ayo kita terus mengalami Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudah 5 bulan lebih ini dunia digoncang oleh virus corona ini. Dan ini menimbulkan penderitaan bagi umat manusia yang luar biasa. Banyak kesulitan yang dialami oleh umat manusia gara-gara virus corona, musuh yang tidak kelihatan ini. Yang mengalami kesulitan bukan saja orang miskin, tapi juga orang kaya. Segala lapisan, tidak pandang umur, dan ini menyangkut global dunia. 200 lebih negara yang sudah terjangkiti akan virus corona ini. Dan ini juga dialami oleh umat Tuhan, orang-orang percaya, orang mengasihi Tuhan juga mengalami dampak dari virus corona ini. Di Indonesia masuk virus corona ini kalau tak salah awal bulan Maret dari 2 orang daerah Depok, ya, dan terus menyebar ke semua provinsi di Indonesia. Dan Indonesia saat ini sudah 28.000 lebih yang sakit karena virus corona ini. Yang meninggal sudah 1.700 lebih. Kalau dunia yang kena sakit ini sudah 6 juta lebih. Yang meninggal 400.000 lebih. Dan rekor dunia dipegang oleh negara adidaya. Negara yang sangat maju. Negara superpower Amerika. Yaitu yang meninggal adalah 100.000 lebih. Dan yang kena virus ini yang sakit 1 juta lebih. 1.800.000 sekian. Inilah yang dialami oleh dunia saat ini. Belum dampak ekonomi yang luar biasa. Untuk Indonesia sudah puluhan triliun kerugian. Bahkan lebih saya percaya. Ya, penurunan pertumbuhan ekonomi, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, ya harus ditutup sementara. Dan berapa kerugiannya itu? Dan perusahaan-perusahaan kan juga ada yang milik anak-anak Tuhan. Ya, ini dampak daripada virus corona. Dan saya sangat percaya, semua tetap di dalam kontrol Tuhan. Apa yang dialami dunia ini semua tetap seizin Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta. Dan percayalah, Tuhan juga berdaulat atas hidup kita. Virus corona ini sungguh merubah tentang tatanan kehidupan. Sekarang kalau kita ketemu teman, walaupun teman itu akrab sama kita, sudah lama enggak ketemu mungkin juga. Biasanya kalau kita ketemu, wah langsung kita tos, salaman, haleluya, apa kabar? Mungkin rangkulan. Sekarang enggak boleh. Ya,
hanya shalom, apa kabar? Ya, tidak boleh tos lagi, tidak boleh salaman lagi. Demikian juga saya sebagai gembala, ketemu jemaat, kita sudah sekian tahun, kita akrab, ketemu, halo, shalom, halo, shalom. Tidak bisa tos lagi, tidak bisa salaman lagi. Gara-gara apa? Virus corona yang nggak kelihatan. Merubah. Dan saya juga menganjurkan kita ngikutin protokol kesehatan ya, oleh pemerintah sudah berulang kali diminta untuk semua masyarakat Indonesia sekarang ini apa yang diminta? Pakai masker. Terus apa lagi? Ya, jaga jarak. Terus apa lagi? Tidak boleh salaman. Terus apa lagi? Sering cuci tangan. Sering cuci tangan. Ya kita lakukan saja. Ya gereja sudah mempersiapkan itu semua saat kita nanti boleh diizinkan membuka ibadah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekarang yang paling utama adalah respon kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam situasi kondisi ini bagaimana? Kita tidak boleh sama respon kita dengan orang-orang yang gak percaya. Ya, kita harus menyesuaikan diri dengan hidup dalam dimensi baru, tetapi tetap dengan hidup 100% mengandalkan Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Saya ulangi lagi, kita memang harus menyesuaikan diri dengan hidup dalam dimensi baru saat ini, tapi kita harus tetap 100% mengandalkan Tuhan Yesus Juru Selamat dunia. Nah, yang Tuhan inginkan dan saya percaya ini, dalam situasi seperti ini, banyak anak Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Saya mohon kita semua, sungguh-sungguh dalam situasi yang sulit seperti ini, justru kita mengalami Tuhan, mengalami secara pribadi, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasa-Nya, mengalami pemeliharaannya, perlindungannya. Kita justru juga mengalami mujizat-mujizat. Ingat Tuhan Yesus, Tuhan yang nyata. Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus sungguh sangat mengasihi kita. Rancangan Tuhan untuk saya dan saudara selalu baik adanya. Sebab Tuhan Yesus baik. Bahwasanya kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Haleluya. Ayub 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, awalnya dari kata orang, tapi sekarang aku ngalami. Demikian juga saya dan saudara. Memang kalau kita mendengar kesaksian dari teman-teman, ya kesaksian dari jemaat tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat yang dia alami. Nah, itu juga bisa menguatkan iman kita. Ya, bisa membuat kita semangat lagi mendengar kesaksian-kesaksian pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi saat kita ngalami sendiri akan kesulitan, akan kesesakan, persoalan, bisa saja iman kita sudah mulai goyah. Apakah bisa Tuhan menolong saya? Apakah bisa Tuhan membuat saya pulih kembali? Mulai ada keraguan. Loh, kenapa? Beda. Kalau kita mendengar kesaksian seseorang yang ditolong Tuhan, kan kita tidak ngalami waktu mereka diproses. Ngalami mereka bagaimana mereka mengalami penderitaan, ngalami kesakitan, tangisan mereka, pergumulan mereka. Kita hanya mendengar akhir daripada proses itu, pertolongan Tuhan. Saat kita ngalami sendiri, nah itulah bagaimana iman kita diuji. Dan kita menang. Dan akhirnya kita ngalami Tuhan secara pribadi. Kasih-Nya, kuasa-Nya. Haleluya. Contoh di dalam Alkitab. Pemeliharaan Tuhan yang nyata. Pengalaman pribadi yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya.
Saya ambil contoh adalah Nabi Elia. Banyak contoh di Alkitab, tapi saya ambil dari Elia. Mari kita baca 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 9. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa itu tidak ada hujan turun di Israel. 3 tahun lebih, 3 tahun setengah tidak ada hujan. Sehingga tanah Israel mengalami kemarau panjang, kekeringan, panen gagal, kesulitan air, kelaparan. Tetapi kita membaca daripada ayat ini, ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib untuk hambanya. Ada pemeliharaan perlindungan yang ajaib untuk orang yang dikasihi Tuhan. Bukankah saya dan saudara dikasihi Tuhan? Saat kita ini sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati, percaya ada pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang nyata dalam kehidupan kita. Contohnya Elia. Elia taat akan firman Tuhan. Kuncinya adalah ketaatan. Saat Tuhan berfirman kepada Elia di ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Coba kalau saudara dalam posisi Elia, disuruh ke sungai Kerit, minum dari sungai itu. Dan saya percaya air minum yang diminum dari sungai itu pasti sungai itu sungai yang bersih, yang jernih. Tidak seperti sungai di Surabaya. Ya, kalau saudara minum sungai di Surabaya langsung sakit saudara. Ya. Dan firman Tuhan, aku telah memerintahkan burung gagak. Ayo, saudara posisi seperti Elia gimana? Burung gagak diperintahkan untuk aku kasih aku makan. Mana mungkin. Tapi karena pengenalan Elia akan Allahnya, Elia percaya Tuhan adalah Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sanggup mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Dia hanya mentaati, dia pergi ke sungai Kerit dan dia mengalami pemberian Tuhan yang ajaib. Burung gagak datang pagi dan petang. Di ayat 6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Bapak Ibu, roti dari mana itu? Masa burung gagak cari pabrik roti, nyuri roti? Daging dari mana? Apakah burung gagak itu cari tukang potong daging? Ya, terus dia mencuri daging? Coba Bapak Ibu berpikir, dari mana? Saya percaya tidak demikian. Roti itu telah disediakan Tuhan.
Daging itu telah disediakan Tuhan. Burung-burung gagak itu telah dalam kontrol Tuhan. Burung-burung gagak yang sudah dipilih oleh Tuhan. Khusus untuk membawa makanan untuk hambanya. Ajaib. Elia ngalami. Burung saja diperintahkan Tuhan. Ingat, Tuhanmu, Tuhan yang berkuasa. Dia berkuasa atas alam semesta. Segala binatang apapun bisa disuruh oleh Tuhan untuk menolong umatnya. Burung gagak diperintah untuk menolong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat air sungai itu sudah mulai kering, Tuhan berfirman lagi. Ayat 9, di ayat 9, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Saat sungai Kerit itu sudah mulai habis, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sidon. Dan Tuhan berkata, aku telah memerintahkan seorang janda. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Pikiran manusia, janda itu pasti janda yang kaya. Pikiran manusia, logika manusia, janda itu adalah janda yang berkelimpahan, yang tidak punya masalah di dalam hal makanan, sehingga sanggup memberikan makan Elia. Tapi saat saudara membaca selanjutnya ayat-ayat tersebut, saya bacakan di ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Lah, lihat cara Tuhan bekerja tidak sama dengan apa yang manusia pikirkan. Justru yang diperintahkan oleh Tuhan, seorang janda yang memberi makan kepada Elia, bukan janda kaya, bukan janda kembang, janda muda, tidak tertulis itu. Janda miskin yang hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak. Setelah diolah, mereka sudah tidak punya lagi bahan makanan, mati. Justru janda ini yang dipilih Tuhan untuk memberi makan Elia. Kan tidak masuk akal secara manusia. Sekali lagi, Allahmu Allah yang luar biasa, yang sanggup memeliharamu sampai hari ini dan sampai selamanya, asal engkau taat terhadap firman-Nya. Allahnya Elia adalah Allah kita. Allahnya Elia adalah Allah kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Janda ini yang sudah sebentar lagi dia akan mati setelah dia makan roti karena tidak ada makan lagi. Justru juga mengalami mujizat. Mengalami mujizat. Ada sesuatu dalam diri janda ini sehingga dipilih oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Tapi pilihan Tuhan tidak salah. Apa wujudnya? Saat Elia memerintahkan janda itu untuk membuat roti dan memberi lebih dulu kepada Elia. Jadi janda ini membuat roti dari tepung yang sedikit itu untuk siapa? Untuk Nabi Elia dulu. Baru setelah itu dia bikin untuk dia dan anaknya. Dia punya ketaatan. Dia tahu hukum tabur tuai. Dia lakukan bagiannya, Tuhan melakukan bagiannya. Dan apa yang terjadi? Pelipat gandaan terjadi. Tepung tidak habis, minyak tidak habis.
Dia dapat mujizat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Untuk hal menabur, jangan menunggu punya kekayaan dulu. Menabur itu hukumnya Tuhan. Kalau Tuhan gerakkan engkau menabur, taburlah seberapa yang engkau punya. Dan Tuhan yang gerakkan engkau. Kau akan melihat hal yang luar biasa. Puji Tuhan kalau jemaat selama ini dalam kondisi saat ini juga masih setia untuk membawa persepuluhan di gereja, membawa persembahan, kolekte. Terima kasih, saya percaya engkau akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayo ngalami Tuhan dalam kondisi saat ini. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Allahmu Allah yang Maha Kuasa. Alami Tuhan. Sesulit apapun keadaan saat ini, tetap percaya Tuhan sanggup menolongmu. Alami Tuhan secara pribadi. Allahnya Elia juga Allah kita. Percayalah itu. Tetap semangat, tetap sukacita. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Karena kasihnya, Dia rela mati di kayu salib. Untuk menanggung semua dosa kita. Menanggung segala kelemahan kita. Darah Yesus menebus kita, membenarkan kita. Kita adalah orang benar, kita adalah orang kudus. Kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Pengorbanannya yang luar biasa. Nyawanya saja diberikan untuk kita, apalagi yang lain. Jangan engkau dikuasai ketakutan, kekhawatiran. Ketakutan, kekhawatiran yang menguasai tanda berarti belum percaya kepada Tuhan Yesus. Belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Allah yang sanggup menolong kita sesulit apapun keadaan kita. Berapa hari yang lalu saya didatangi oleh seorang jemaat yang mana dia kerja sebagai ojol atau grab. Bagaimana dia cerita ditolong Tuhan luar biasa. Ya, dipelihara Tuhan luar biasa. Ada customer ya minta diantar. Ya, setelah diantar malah kasih berkat lebih. Ya, sekian ratus ribu. Ya, terus ada menelpon dia, menanyakan, Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Ya dia cerita kesulitannya, ya dia perlu dana untuk memperbaiki kendaraannya yang sedang rusak. Ditransfer sekian ratus ribu. Nah, kemudian berapa hari kemudian telepon lagi orang tersebut, apalagi ada yang bisa saya bantu? Kebetulan dia HP-nya hilang, ya toh. Tahu-tahu ada yang memberkati, dia bisa beli HP lagi. Cara Tuhan luar biasa. Tuhan bisa mengirimkan burung-burung gagak. Yang jelas bukan burung gagak seperti Elia. Tapi juga Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang engkau kenal untuk menolong engkau kesulitanmu. Asal engkau tetap percaya kepada Tuhan. Janda Sarfat tidak tertulis bagaimana Allah memerintahkan janda Sarfat. Apakah Allah menampakkan diri? Tidak. Tapi Tuhan menggerakkan hati daripada janda Sarfat itu. Untuk mau memberi lebih dulu kepada Elia. Setelah itu dia mengalami pelipat gandaan yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita akan menaikkan pujian lebih dulu. Karena salibmu kami hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Kaulah segalanya. Karena
Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti di atas kepala kita. Percayalah, Yesus sangat mengasihi saudara. Dia rela dianiaya, dia rela disalib untuk saya dan saudara. Menanggung semua dosa saudara. Nyawanya diberikan untuk saya dan saudara. Masa hal-hal yang lain tidak diberikan pada kita? Dia Allah yang maha kaya. Dia pencipta langit, bumi dan segala isinya. Jangan takut, jangan khawatir. Pandang Yesus. Engkau akan tetap kuat. Engkau akan mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus Tuhan. Oh haleluya, 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 haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sembah Tuhan. Engkau yang mulia, Engkau yang kudus. Mari bersyukur. Kasih Tuhan hebat untuk kita semua. Dia rela mati menanggung semua dosa kita. Terpujilah Engkau Yesus. Engkau Allah yang mengasihani kami. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik. Rencanamu baik untuk kami semua. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau Allah yang mengasihi kami. Terpujilah namamu. Haleluya. Bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Ku yakin saat Engkau berfirman. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan percaya saat kita sungguh hidup sesuai dengan firman-Nya, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan, maka hidup kita pasti mengalami Tuhan secara pribadi. Yesus. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi
disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita naikkan pujian ini lagi dengan segenap hati. Percaya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Benar Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Yes. Ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Benar Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yes. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, kami percaya. Ayo sembah Tuhan. Kami percaya. Kami yakin akan firman-Mu Tuhan. Hidup kami ditentukan oleh firman Tuhan. Hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kami tidak ditentukan oleh situasi kondisi. Hidup kami tidak ditentukan oleh dunia ini. Hidup kami ditentukan oleh perkataan Tuhan, oleh firman Tuhan. Haleluya. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Kami umat Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Oh haleluya. Syukur hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh la 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 pa 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 pa. Oh la 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 pa 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 pa. Ajaib kasih-Mu Tuhan, ajaib anugerah-Mu. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman tidak dibangun di atas dasar kenyataan dan perasaan. Iman dibangun di atas dasar firman Tuhan. Kenyataan dan perasaan seringkali justru berlawanan dengan iman kita. Jika kita meletakkan iman pada kenyataan dan perasaan,
kita akan mudah ragu, kita akan mudah goyah. Tapi biarlah iman kita dibangun di atas dasar firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Apa kata Tuhan untuk saya dan saudara? Janji-janji Tuhan kita percayai, kita hidupi, kita akan mengalami Tuhan secara pribadi. Percayalah. Percayalah. Tuhan mengasihi saudara. Haleluya. Mujizat masih tersedia sampai detik ini bagi saya dan saudara. Allah sanggup memulihkan keadaan kita. Allah sanggup memulihkan ekonomi kita. Allah sanggup memulihkan kesehatan kita. Allah sanggup memulihkan hubungan kita dengan keluarga, dengan sesama. Bagian kita hanya taat akan firman Tuhan. Lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Bagian kami hanya melakukan firman Tuhan. Bagian kami terus mengandalkan Tuhan. Senantiasa berdoa. Dan terus mengalirkan kasih Allah yang memenuhi hati kami kepada sesama kami. Kami sungguh mempraktekkan, mewujudkan kasih kepada Allah. Kasih kepada sesama. Kami tetap percaya dalam situasi kondisi saat ini kami boleh melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saat ini kami berdoa syafaat untuk bangsa kami, untuk negara kami Indonesia. Kami tetap percaya belas kasihan Allah boleh tercurah untuk Indonesia. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa ini. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Ampunilah dosa-dosa bangsa kami. Ampunilah dosa bangsa kami. Selamatkanlah bangsa kami. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk bangsa ini. Lawatan-Mu melanda desa-desa. Lawatan Tuhan melanda kota-kota. Boleh terjadi pertobatan besar-besaran. Lawatan Tuhan terjadi. Kami boleh melihat kebenaran rohani besar terjadi. Kami boleh melihat berjuta-juta rakyat ini boleh menyerahkan hidupnya, datang berbondong-bondong kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Transformasi terjadi untuk negeri ini. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Kau melindungi ekonomi bangsa ini. Di tengah goncangan virus corona ini, biarlah ekonomi bangsa ini boleh tetap kuat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mendengar doa-doa kami, umat-Mu. Mohon belas kasihan untuk bangsa ini. Indonesia tetap teguh, tetap kuat secara ekonomi. Kau berkati dengan kedamaian, dengan keamanan dan kesejahteraan. Biarlah juga Tuhan tolong supaya virus corona ini segera berlalu dari negeri ini. Tuhan tolong untuk yang sakit, Tuhan pulihkan, sembuhkan. Tuhan berikan kesehatan kepada kami semua umat-Mu. Demikian juga Tuhan tolong Kau menjamah masyarakat ini Tuhan. Supaya masyarakat Indonesia mau tunduk, mau disiplin untuk melakukan apa yang dihimbau, yang diminta oleh pemerintah. Untuk terus menjaga jarak, sering mencuci tangan dan pakai masker Tuhan. Supaya tidak lagi tertular oleh virus corona ini. Penularan berhenti. Dan Tuhan tolong untuk tim medis yang bekerja keras untuk mengobati Tuhan para pasien daripada virus corona ini. Tuhan tolong supaya mereka tidak terpapar virus corona. Kau berikan kekuatan dan kesehatan. Kau memberkati mereka dan keluarga mereka. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Berkati pemerintahan kami, Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wali Kota kami Bu Risma, Gubernur kami Bu Kofifa, juga semua pemimpin bangsa kami, juga untuk tim TNI Polri. Tuhan tolong mereka semua. Minta perlindungan Tuhan, minta kesehatan yang dari Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk mereka semua. Berikan mereka kemampuan dan keberhasilan dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Terpujilah nama Tuhan dan kami percaya semua jemaat Tuhan yang sungguh percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Engkau Allah yang memelihara mereka, Engkau Allah yang melindungi mereka. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan berkat ini kau terima dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati Tuhan, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom jemaat Family Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kami melalui ibadah online pada hari ini. Kami berharap saudara sekalian diberkati pada ibadah pada hari ini. Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan, yaitu ibadah online Minggu 14 Juni 2020 akan kembali tayang di channel YouTube Gereja pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Anton Darmawan. Hey yo, what's up guys? Udah pada bosen gak nih di rumah? Kamu bosen gak, Pris? Bosen banget, Kak. Nah, bagi teman-teman yang bosen, yuk cek tentang LG di... Instagram Light Generation. Oh ya, by the way, jangan lupa di-follow ya, guys. Kamu udah follow belum, Pris? Pastinya udah dong, Kak. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Light Generation. Kakak udah subscribe belum? Udah dong pastinya. Siap. Nah, di sana kita bakal belajar online dan recharge online. Nah, and don't forget, wash your hand and stay at home guys. God bless you. Jemaat dapat menabur persembahan kolekte, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung, diakonia, misi sosial maupun misi pedesaan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda, atau dapat dikirim ke gereja pada hari Selasa sampai Sabtu di jam operasional gereja mulai dari jam 10 pagi hingga jam 4 sore. Demikian informasi pada minggu ini. Tetap semangat, tetap kuat, tetap bersukacita, dan terus berdoa di tengah kondisi dunia yang sedang digoncang ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.